Salam dan bahagia. Saya Roy Dharma, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Deli Serdang. Berikut ini adalah video diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Morawa 1 Atap. Kegiatan diseminasi pemahaman konsep-konsep budaya positif ini dilaksanakan di Unit Pelayanan Terpadu Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 5 Tanjung Morawa 1 Atap pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Diseminasi ini dihadiri oleh pimpinan sekolah dan rekan-rekan sejawat atau guru dari berbagai mata pelajaran untuk menjadi moderator pada kegiatan kita kali ini. Sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Morawa, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Morawa, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta CGP Angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta lagu Mars Deli Serdang. Bapak Ibu hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Dilanjutkan dengan lagu Mars Deli Serdang.
cita-cita membangun Deli Serdang tercinta, kuatkan semangat berjaya demi menggapai asa mulia. Deli Serdang maju dan sejahtera, itulah visi terbuka kita, pemimpin arif dan bijaksana, bertahan masyarakat semua, beragam agama, etnis dan budaya, bersatu padu bergandengan tangan, masyarakat religius dan bertakwa, rukun damai dalam kebinekaan. Majulah, majulah, maju, wahai Deli Serdangku, ayo maju, bersama kita bersatu. Majulah, majulah, maju, Deli Serdang tercinta, masyarakat yang berakhlak mulia. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan Yang Esa. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan Yang Esa. Beragam agama, etnis dan budaya, bersatu padu bergandengan tangan, masyarakat religius dan bertakwa, rukun damai dalam kebinekaan. Majulah, majulah, maju, wahai Deli Serdangku, ayo maju, bersama kita bersatu. Majulah, majulah, maju, Deli Serdang tercinta, masyarakat yang berakhlak mulia. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan Yang Esa. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan Yang Esa. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Pak Faujal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berdoa dan memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa ini saya pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa hamba kami, dan berilah kami kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kelancaran, kemudahan rezeki padamu ya Allah. Dan ya Allah, lancarkanlah acara kami, dan semoga kegiatan kami untuk kedepannya, terutama CGP di angkatan ke-10 berjalan dengan baik. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, semoga di guru-guru di SMP Negeri 5 untuk kegiatan kedepannya, terutama untuk CGP angkatan 11, agar bisa lulus dan berjalan dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Doanya yang sudah dipimpin oleh Bapak tersebut. Baik, acara selanjutnya adalah arahan serta bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah maupun yang mewakilinya. Kepada Bapak Halamuan dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Ibu Silvini pembawa acara pada pagi hari ini.
Pertama-tama kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kasih dan berkat-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan yang baik bisa kita berkumpul di ruangan ini untuk pelaksanaan pengimbasan CGP ke-9. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, pada saat ini tidak berada di tempat, ada urusan diklat hari ini, jadi digantikan dengan saya. Yang kami hormati juga Bapak Sitompul selaku PKS Kesiswaan, dan begitu juga buat Bapak CGP ke-9, dan begitu juga buat Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada hari ini untuk mendengarkan pengimbasan yang disampaikan oleh Bapak CGP ke-9. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh CGP 9 kepada Bapak dan Ibu Guru bisa kita terima, kita laksanakan dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kita. Jadi mudah-mudahan CGP 9 dapat maju terus, jaya terus untuk melaksanakan program calon guru penggerak tahun 2023. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat semua. Jadi kami buka acara ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan bimbingan ataupun arahan pada kegiatan kita pada pagi. Masih semangat Ibu-ibu? Baik, acara selanjutnya adalah pengimbasan oleh CGP terkait tentang budaya positif. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Masih semangat kita hari ini? Ya, kalau dari tadi pagi kita udah mengajar bersama dengan anak-anak, kita ajari dengan baik. Kita lanjutkan dengan diseminasi hari ini. Saya melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu sesama rekan sejawat. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mau memberikan waktu untuk mendengarkan penjelasan atau presentasi yang telah saya persiapkan. Jadi walaupun ini udah siang, tetap saya mau katakan semangat pagi. Nanti jawaban Bapak Ibu, pagi luar biasa. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Walaupun ini siang, tapi semangatnya harus semangat pagi. Ya Bapak Ibu, baik. Kita akan masuk kepada slide kita. Kembali dulu ke awal Bu. Kita lihat judulnya dulu. Iya. Ini adalah pemahaman konsep-konsep budaya positif. Saya Roy Dharma, CGP Angkatan 9, saya guru SMP Negeri 5 Tanjung Bawah 1 Atap. Inilah foto saya Bapak Ibu. Ya. Iya, karena gelap Bu ya. Iya. Jadi terima kasih. Next Bu. Sebelum kita lanjut untuk penjelasan materi, saya mau ajak Bapak Ibu untuk tebak gambar. Ya, tebak gambar, tapi saya tidak mau narsis ya. Kita dengan benda-benda aja Bapak Ibu. Ya, baik. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, kira-kira ini gambar apa Bapak Ibu? Iya. Silakan angkat tangan Bu. Ya, silakan Bu ini. Petasan. Salah Bu. Ada yang lain Bapak Ibu? Ini gambar apa? Itu di situ ada tambahannya nis dan itu ada S yang disilang. Diganti jadi H. Ayo. Ya salah Bu Hana. Ada yang bisa? Ada yang bisa?
Fahri? Mungkin tenis handal, petenis handal. Iya, 100 untuk Pak Fahri. Iya. Di situ kan Bapak Ibu ada pete tambah nis petenis, dan di situ ada sandal. Diganti S-nya jadi handal, jadi petenis handal. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Memang Pak Fahri ini luar biasa. Iya, berkenalan kritis ya. Baik, selanjutnya kita lihat sama-sama ini nama negara. Nama negara kira-kira dari gambar ini, gabungan gambar ini negara apa Pak? Ya silakan Pak Arifin. Belgia. Belgia. Ya, 100 untuk Pak Arifin. Ya, ini ada B, gambar bel. Terus ditambah dengan itu ada gua. U-nya diganti jadi I, berarti Gia. Belgia. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Arifin. Iya, baik. Selanjutnya ini ada gambar yang terakhir. Silakan Bapak Ibu. Ini ada gambar mobil dan itu ada gambar burung merak. Ayo silakan. Mobilnya itu Bapak Ibu mobil apa? Iya. Sedang merah. Iya betul, Ibu Hana. Itu ada mobil sedan tambah G itu jadi sedang, terus ada pa itu ada merak. Merak K-nya diganti jadi N, jadi merang. Pameran, jadi sedang pameran. Iya, tepuk tangan untuk Bu Hana. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab dan memperhatikan ice breaking kita untuk tebak gambar. Kita akan masuk kepada materi, tapi sebelum kita ke materi, kita tahu dulu Bapak Ibu apa tujuan kegiatan kita hari ini. Jadi tujuan kegiatan kita Bapak Ibu adalah bahwa kita ini melakukan pengimbasan tentang budaya positif kepada rekan guru. Itu tujuan saya melakukan dan mengajak Bapak Ibu untuk hadir di sini. Jadi melakukan pengimbasan apa yang sudah saya dapat dari pembelajaran di pendidikan guru penggerak, saya imbaskan kepada Bapak Ibu rekan saya guru di sekolah ini. Selanjutnya tujuannya kita bersinergi dengan seluruh komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu SMP Negeri 5 Tanjung Morawa 1 Atap. Jadi setelah nanti pengimbasan ini selesai, maka kita bersinergi untuk mengerjakan ini sama-sama supaya kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita yang kita cintai ini Bapak Ibu. Ya, itulah tujuan kita dalam kegiatan ini. Next. Baik, sebelum ke budaya positif, kita perhatikan dulu Bapak Ibu, bagaimana perubahan paradigma belajar sekarang. Ini pembelajaran prosesnya sudah berubah dari, kalau saya bisa ukur Bapak Ibu, dari 5 tahun yang lalu dengan sekarang itu sudah terjadi perbedaan yang cukup besar, ya. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu nih, perubahan apa yang sudah terjadi dari pembelajaran 5 tahun yang lalu atau 3 tahun sebelum ini dengan sekarang? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Wandini. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau pembelajaran sebelum kurikulum merdeka yang sekarang ini, itu pembelajaran masih berpusat kepada guru dan siswa tidak terlalu dituntut untuk aktif ataupun kreatif. Sedangkan kalau proses pembelajaran yang sekarang ini ataupun kurikulum yang baru lebih ditekankan kepada digitalisasi, di mana semua apakah peserta didik ataupun guru lebih ditekankan untuk mengaktifkan digitalisasinya, baik itu dalam situasi pembelajaran ataupun situasi ujian. Seperti di sekolah SMP Negeri 5, sekarang sistem ujiannya itu sudah menggunakan Google Form. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Wandini. Ada perubahan ya Bu ya, menurut Ibu ya, ada perubahan bahwa sebelumnya berpusat pada guru dan sekarang sudah berpusat kepada peserta didik atau siswa.
Baik, ada lagi Bapak Ibu perubahan apa lagi yang bisa Bapak Ibu temukan dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka sekarang? Ya, silakan Ibu Retno. Terima kasih Pak Roy. Menurut saya kalau kurikulum sebelum kurikulum Merdeka, kita sebagai guru lebih banyak dengan metode ceramah. Tapi setelah kita mengenal kurikulum Merdeka, di sini kita membuat guru itu lebih aktif. Mereka lebih aktif dalam belajar dan bersama-sama menyelesaikan masalah mereka, seperti berdiskusi, membuat praktik dalam bentuk proyek, dan mereka menampilkannya di depan kelas dengan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Retno. Jadi kita sudah sama-sama bisa merasakan dan melihat bahwa telah terjadi banyak perubahan Bapak Ibu dalam pembelajaran di sekolah kita. Dan di sini ada perubahan paradigma belajar. Mari kita perhatikan sama-sama bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik merupakan pemegang hak Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang menjadi subjeknya itu peserta didik. Ya, yang pemilik hak paling tertinggi itu sebenarnya adalah peserta didik, bukan guru, bukan kita. Maka tujuan pembelajaran harus sesuai dengan keinginan peserta didik. Itulah yang disebut dengan kita mengakomodir Bapak Ibu, kita memfasilitasi anak didik kita di dalam pembelajaran mereka. Jadi kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator dan memfasilitasi proses pembelajaran untuk mencapai hasil dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Next. Baik. Selanjutnya perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, itu yang disampaikan tadi sama Ibu Wandini, ya, atau teacher center, menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa Bapak Ibu, ya, atau learning center, student center. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif, itu yang disampaikan tadi sama Ibu Retno, ya, dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku melalui proses pembelajaran. Dengan keterlibatan aktif siswa ini berarti guru tidak mengambil hak anak. Paham ya Bapak Ibu? Guru tidak mengambil hak anak untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya. Jadi siswa itulah yang harus aktif, siswa itulah pemegang hak dalam belajar, dan siswa itulah yang menjadi subjek di dalam pembelajaran. Siswa adalah pelakunya. Jadi kita hanya membimbing ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk kepada materi budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itulah budaya positif. Sekarang kira-kira Bapak Ibu, apa nilai-nilai atau keyakinan universal yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah? Ada kira-kira Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Hana. Baik, terima kasih Pak. Kalau ditanya tentang budaya positif, saya sih menerapkan anak itu ini Pak, senyum, salam, dan sapa. Karena itu kan budaya yang paling pertama. Karena kalau anak-anak kita sambut dengan senyum, salam, dan sapa, itu akan membuat mereka lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Seandainya kita cuek atau nggak mau senyum sekarang kepada siswa, pasti siswa itu akan merasa nggak nyaman kan Pak. Jadi kalau saya itu Pak, yang pertama saya selalu sapa, berikan salam dan senyum kepada anak saya. Itulah Pak yang saya lakukan. Baik, terima kasih Bu Hana. Jadi Bu Hana telah melakukan dan menjadi teladan untuk nilai-nilai dan keyakinan universal, yaitu dengan gerakan 5S, ya, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Itu dia. Terima kasih Bu Hana. Baik, kita lanjutkan. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Di situ ada kejujuran, di situ ada tanggung jawab, di situ juga ada kerajinan, Bapak Ibu. Jadi di situ sudah mencakuplah keseluruhannya sikap, perilaku maupun tutur kata. Sopan santun tadi itu yang disampaikan Ibu Hana tadi, ya, oleh seluruh warga sekolah. Jadi semua kita di dalam sekolah ini
harus melakukan yang namanya budaya positif. Setiap manusia memegang kendali atas dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan kontrol, Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi baik buruknya seseorang hanya dirinya sendirilah yang mampu mewujudkannya. Baik, selanjutnya pada materi budaya positif ada konsep-konsep yang harus kita pelajari, Bapak Ibu. Ada 6 konsep di sini yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah disiplin positif. Lalu ada motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Baik, kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu. Next, Bu. Baik, iya. Kita masuk pada penjelasan yang pertama dari konsep budaya positif. Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Tanpa hukuman atau hadiah. Kenapa Bapak Ibu? Nggak boleh kita melakukan pendekatan disiplin positif kepada anak dengan hukuman atau hadiah. Ada kira-kira bisa menjawab kenapa tanpa hukuman dan hadiah? Ada kira-kira Bapak Ibu yang tahu? Ya, silakan Bu, Ibu Endang. Iya, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Iya, di sini disiplin positif yang perlu kita terapkan ke anak, bahwasanya kita tidak boleh memberi hukuman ataupun hadiah kepada siswa agar kesadaran dari siswa itu sendiri tumbuh dengan sendirinya. Jadi mereka melakukannya itu bukan seakan-akan hanya agar mendapatkan hadiah semata, tapi atas dasar kesadaran diri dia sendiri. Baik, terima kasih. Betul sekali yang dikatakan Ibu Endang. Kenapa pendekatan itu tanpa hukuman dan hadiah? Sebab kita mau membangun atau menumbuhkan pada diri anak bahwa anak itu melakukan disiplin positif tanpa paksaan, lalu secara mandiri dan Bapak Ibu tidak dipengaruhi oleh orang lain. Itu dia Bapak Ibu. Ya, jadi disiplin positif itu perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari karena sudah tidak ada lagi hukuman. Ya, baik. Lanjut, Bu. Ya, kita masuk materi yang kedua dari konsep budaya positif. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tadi yang masuk yang kita hindari tadi Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiganya ini Bapak Ibu, yang diharapkan ideal untuk terpatri dalam diri peserta didik kita atau murid kita itu adalah yang ketiga. Jadi saya kasih centang warna hijau. Kenapa? Karena ini adalah motivasi internal atau intrinsik namanya. Motivasi yang muncul dari diri sendiri. Sementara kalau yang 1 dan 2 ini, ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga dapat penghargaan, itu tidak datang dari dirinya sendiri. Itu tidak tumbuh dan terbangun dari dirinya sendiri, tetapi dari luar. Makanya disebut sebagai motivasi eksternal Bapak Ibu. Next. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Dan di sini ada 5 Bapak Ibu yang merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Yaitu pertama adalah bertahan hidup.
Semua orang butuh untuk bertahan hidup. Mereka akan lakukan apapun dan mereka akan jadikan bertahan hidup sebagai alasan. Selanjutnya ada cinta dan kasih sayang. Ya, Bapak Ibu, orang melakukan sesuatu karena dia cinta dan sayang. Dia punya alasan cinta dan sayang. Selanjutnya ada penguasaan, ingin menguasai. Dan yang keempat ada kebebasan. Orang melakukan sesuatu, murid melakukan sesuatu karena dia ingin bebas. Itu dia Bapak Ibu. Dan yang terakhir, murid melakukan sesuatu itu karena dia ingin senang. Itu makanya kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kelima hal inilah yang nantinya bisa menjadi alasan seseorang itu melakukan sesuatu. Baik, next book. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, dan yang kedua itu membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari ke-5 posisi kontrol guru ini, maka yang paling ideal Bapak Ibu yang harus kita lakukan sebenarnya itu adalah dalam posisi sebagai manajer. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, silakan Bu, next. Iya, ada kalimat-kalimat yang sering dilontarkan guru. Ini juga sadar atau tidak sadar Bapak Ibu kita telah lakukan di dalam proses pembelajaran. Kita sampaikan kepada murid kalimat-kalimat ini. Yang pertama, patuhi aturan saya, awas. Ini sepertinya mengancam Bapak Ibu. Jadi kalimat inilah yang tadi disebut si guru tersebut sedang mengambil posisi sebagai penghukum. Jadi murid itu dari kalimatnya itu seperti diancam Bapak Ibu. Jadi kalimat ini adalah kalimat dari guru yang mengambil posisi sebagai penghukum. Selanjutnya yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini. Jadi di sini guru sedang membuat murid itu jadi merasa bersalah Bapak Ibu. Di sini guru mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Guru sedang mengambil posisi sebagai teman, sama dengan siswa. Makanya ada kata-kata nanti Bapak bantu bereskan. Jadi di sini kalimat ini menandakan guru itu mengambil posisi sebagai teman. Selanjutnya yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa? Di sini guru memberitahukan kepada murid bahwa ada ini konsekuensi yang harus dilakukan. Ada sanksi yang harus dilakukan ketika murid itu melanggar. Jadi di sini guru memantau. Guru mengambil posisi sebagai pemantau Bapak Ibu. Ya. Lalu yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kalau pada posisi ini, disinilah guru sedang mengajak murid memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kita nggak paksa murid, tapi kita tanya murid kita itu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi murid kita arahkan supaya dia itu bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya, dan siswa itu sendiri atau murid itu sendiri dapat memperbaiki dan memotivasi dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Baik, itulah Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol guru. Next. Kita masuk ke yang keempat Bapak Ibu. Materi yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini adalah satu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Itu tadi yang dikatakan motivasi internal yang muncul dari diri peserta didik itu sendiri. Implementasi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingat-ingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Jadi kita di sini Bapak Ibu, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, siswa itu nggak perlu lagi kita ingat-ingatkan sampai kita merepet-merepet, enggak. Mereka yang membuat kesepakatan, mereka yang memberi ide
dengan apa yang mereka yakini untuk dijadikan menjadi satu kesepakatan dan itu nanti ditandatangani, maka mereka nggak perlu ditanyakan lagi. Kita tinggal tanya mereka, apakah itu sesuai dengan apa yang kamu telah sepakati dan yakini? Nah, itu nanti kita masuk kepada langkah-langkah restitusi, Bapak Ibu. Ya, jadi di situ keyakinan sekolah atau kelas muncul karena memang murid masih diingat-ingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Next. Ya, keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan tujuan bersama yang disepakati dan dilaksanakan dengan kesadaran, mandiri dan tanpa paksaan. Maaf ya Bapak Ibu, di sini silap ketiknya, tanpa paksaan dari luar. Keyakinan ini menjadi standar perilaku antara siswa dan guru di dalam lingkungan kelas. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Ada kira-kira Bapak Ibu pertanyaan tentang keyakinan kelas? Ada kira-kira pertanyaan? Ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini akan saya tanyakan adalah apa perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Sebelum saya menjawab, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab. Bapak Ibu, apa perbedaan dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Ada kira-kira? Oke, baik. Itu berbeda Bapak Ibu. Kesepakatan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati bersama, dibentuk sama-sama antara murid dan guru, ya, dibentuk sama-sama, dibuat sama-sama oleh guru dan murid. Dan kalau keyakinan kelas itu, di situ kita sedang membangun siswa, menumbuhkan pada diri siswa bahwa apa yang telah disepakati itu secara sadar harus mereka lakukan, bukan kita paksa lagi. Iya, itulah yang muncul dari faktor internal tadi, motivasi internal. Itulah keyakinan kelas. Apa yang sudah disepakati, mereka harus lakukan itu dengan kesadaran sendiri, secara mandiri dan juga tanpa paksaan. Itulah dia keyakinan kelas. Jadi dari mana duluan kita Bapak Ibu? Iya, kesepakatan kelas dulu. Nah, maka itu bukan dari kita, itu dari peserta didik atau siswa. Dan ketika itu memang berasal dari ide-ide mereka, dari pendapat-pendapat mereka, maka mereka harus mengeluarkan apa yang mereka yakini dan mereka harus lakukan itu tanpa kita paksa dan tanpa pengaruh dari orang lain. Itu dia ya Bapak Ibu ya, yang Bu saat ini. Baik, next Bu. Ya, langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Ketika kita baru masuk tahun ajaran baru Bapak Ibu, maka apa yang sebelumnya menjadi masalah di kelas-kelas? Misalnya mereka ini kelas 8, di kelas 7 dulu apa yang sering menjadi masalah? Tentang apa? Kita tanya sama mereka Bapak Ibu. Selanjutnya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Setelah mereka masuk di kelas 8, mereka mau mengharapkan kelas mereka itu bagaimana. Nah, ini dulu kita ambil Bapak Ibu dari mereka. Lalu setelah itu eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Biarkan mereka. Bisa kita buat begini Bapak Ibu, kita bagikan sticky note sama mereka biar mereka tulis sendiri dan mereka tempel sendiri. Atau kalau memang kita nggak punya sticky note itu, kita bisa suruh mereka tulis sendiri. Di Bapak tulis, ayo siapa yang mau. Jadi biarkan mereka mengeksplor ide mereka sendiri untuk mencapai kelas impian. Selanjutnya, yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide-ide murid. Semua yang sudah ditempel, kita ambil kesimpulannya. Karena mungkin kan ada berapa murid Bapak Ibu, ada kalimat yang sama atau ada tafsiran yang sama. Kita ambillah kesimpulannya. Jadi nggak boleh banyak-banyak juga Bapak Ibu. Nah, gitu. Keyakinan kelas atau dan kesepakatan kelas itu tidak boleh terlalu banyak. Karena memang nanti mereka pun bisa lupa-lupa juga. Jadi simpulkan saja
Kalau boleh ya paling banyak itu 5 atau 6 lah Bapak Ibu ya. Belum? Masih yang tadi? Iya. Lalu ubahlah ide itu menjadi keyakinan kelas. Lalu ditandatangani Bapak Ibu. Semua menandatangani bahwa ini adalah kesepakatan bersama dan diyakini bersama. Dan lebih baik lagi buat dalam bentuk poster, kontrak keyakinan atau kesepakatan kelas. Next, saya kasih contohnya Bapak Ibu seperti ini. Iya. Nah, ini dia keyakinan sekolah. Boleh juga Bapak Ibu buat jadi keyakinan kelas. Datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Seperti ini posternya. Ya, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, membaca juz amanah di awal pembelajaran. Ya Bapak Ibu, kalau memang semuanya memang beragama Muslim ya Bapak Ibu. Selanjutnya peduli lingkungan, melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan merawat lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelas tetap bersih dan nyaman, dan yang terakhir ini keyakinan sekolah dalam hal toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, bekerja kelompok dengan sehat, dan menghargai orang yang lebih tua. Next. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru, bahkan dapat juga dilakukan oleh orang tua agar dapat menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen dan berkomitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif. Next. Iya, ada dalam bentuk segitiga Bapak Ibu yang langkah-langkah atau tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah stabilkan dulu identitas anak. Kita stabilkan dulu dengan kalimat-kalimat Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata ini yang cocok kita buat untuk menstabilkan identitas anak. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu lakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa rupanya? Kata-kata ini, kalimat-kalimat ini bisa kita jadikan pertanyaan untuk tahapan-tahapan segitiga restitusi. Next, Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Iya, contoh kasus Bapak Ibu. Pak Guru mengajar pelajaran IPA di kelas 73. Pak Guru memberikan tugas PR kepada siswa kelas 73. Namun Kate tidak mengerjakan tugas PR tersebut. Akhirnya pada saat pengumpulan tugas, Kate tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Guru menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugasnya, ini Kate. Padahal berdasarkan buku kehadiran, hari itu Kate hadir di sekolah. Saat istirahat, Pak Guru pun memanggil Kate untuk klarifikasi. Kita lihat langsung videonya Bapak Ibu. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Gimana kabarnya, Kate? Sehat Pak. Sehat ya. Nah, jadi Kate, kira-kira Kate tahu nggak kenapa Kate bapak panggil? Tidak tahu Pak. Kate ada nggak mengumpulkan tugas PR yang bapak kasih? Tidak Pak. Mengumpulkan lantas bapak waktu koreksi tugas misalnya bapak tidak ada. Jadi gini Kate, semua kan kita pasti pernah melakukan kesalahan. Namun stabilkan identitas saja Bapak Ibu. Kita pasti ada alasannya. Bapak kita melakukan kesalahan. Jadi kira-kira kenapa kamu tidak melakukan PR? Iya Pak, saya kemarin pergi menjenguk omnya sedang sakit. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Saya mengantuk Pak. Dan akhirnya lupa mengerjakan tugas PR. Jadi kira-kira masih ingat nggak? Iya, ini
solusi apa yang bisa kamu lakukan? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengikuti SPS. Yang kedua, saya already menggunakan tugas dari sekolah. Dan yang ketiga, saya akan mencari tugas dari awal dan akan saya berikan di sekolah. Baik, Bapak apresiasi sekarang kamu boleh kembali beristirahatnya. Iya, jadi itulah tahapan-tahapan segitiga restitusi yang dilakukan ketika kita menyelesaikan atau mengatasi masalah dari peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu, demikianlah penjelasan tentang budaya positif untuk saya bagikan bersama. Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira? Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini mau saya tanyakan terkait tentang kesepakatan kelas. Nah, apabila ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas tadi, apa yang dilakukan Pak? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ketika kita melanggar, ketika murid melanggar kesepakatan kelas, apa yang harus kita lakukan? Seperti langkah-langkah segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Yang pertama, kita panggil mereka dulu, ya kan Bapak Ibu, kita panggil. Tapi jangan kita buat murid itu seperti takut apa tidak. Makanya kita stabilkan dulu identitasnya. Kita stabilkan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, kan begitu Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu setelah itu dia sudah mulai nyaman tuh untuk bercerita, dia nyaman bercerita tentang apa yang telah dia lakukan dan dia sudah mengakui kesalahannya. Lalu kita tanya, apa alasan kamu melakukan itu? Itu masuk kita kepada tahap yang kedua, Bapak Ibu, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya setelah sudah valid dan murid tahu kesalahannya, maka kita kembalikan ke murid keyakinan apa yang telah dilanggar. Karena mereka sudah buat sendiri kesepakatan yang mereka telah yakini. Kan begitu kan Bapak Ibu? Nah, maka kita kembalikan kepada mereka. Nah, tanyakan keyakinan apa. Lalu berikan kembali kepada mereka bagaimana cara mereka memperbaikinya. Sehingga mereka punya tanggung jawab sendiri dan mereka dapat memperbaiki dirinya sendiri. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah murid kalau melanggar kesepakatan kelas. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Arifin. Saya mau nanya tentang itu kontrol guru. Nah, dari 5 posisi kontrol guru, yang manakah paling ideal menurut Bapak? Baik, terima kasih Pak. Kalau pada 5 posisi kontrol guru, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, lalu tadi ada pemantau, lalu manajer. Yang paling ideal itu Bapak Ibu adalah manajer. Dan di posisi kontrol guru sebagai manajer lah kita gunakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah segitiga restitusi. Sehingga murid bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Sudah Pak? Sudah. Oke. Kalau nggak ada lagi Bapak Ibu, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, baik. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan atau presentasi yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif atau pemahaman konsep-konsep budaya positif. Sebelumnya kalau ada kesalahan kata dari saya mohon maaf, dan sebelum sesudahnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Dengan berakhirnya pemaparan dari CGP Angkatan 9 tadi, maka sampai di sini pengimbasan untuk CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan dengan pemaparan tadi dapat bermanfaat untuk sekolah kita, khususnya SMP Negeri 5 Tanjung Morawa. Amin. Demikianlah saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak
Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut penerapan budaya positif dengan menyepakati keyakinan kelas di kelas 83 SMP Negeri 5 Tanjung Morawa, 1 atap. Selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat pagi Pak. Apa kabar semuanya? Sehat Pak. Baik, hari ini sesuai dengan janji kita akan membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas supaya ketika kita belajar di kelas kita ini, proses pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi kegiatan yang menyenangkan, kelas kita menjadi kelas yang aman dan menjadi kelas yang nyaman juga, sehingga kamu bisa dengan baik mengikuti proses pembelajaran. Hari ini kita mau membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan yang kita sepakati bersama. Maka itu harus muncul dari ide atau gagasan kamu sendiri. Pokoknya bagaimanalah kita di dalam kelas ini bisa mengikuti proses pembelajaran dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi di antara anak Bapak, siapa yang kira-kira mau memberikan ide tentang kesepakatan kita, tentang kesepakatan kelas kita di kelas 83? Oke, baik, kita akan mulai. Kamu semuanya punya hak yang sama untuk memberikan ide atau gagasan tentang keyakinan kelas kita. Ya, kita mulai dulu dari kesepakatan. Nanti kesepakatan kelas ini akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas di kelas kita ini. Baik, siapa yang pertama? Ya, silakan Tiara. Wajib hadir tepat waktu. Ya, silakan tulis. Lalu yang kedua, siapa? Ya, silakan. Naila. Jika tidak hadir, wajib beri informasi. Oke, silakan, Naila. Nanti kalau ada yang sama tafsirannya, kita bisa satukan, ya. Selanjutnya yang ketiga, ada yang mau kasih? Ya, silakan, Isabel. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, tulis. Iya, yang keempat ada menjaga kebersihan kelas. Ya, silakan Faiz. Sudah ada 4 orang. Ada lagi? Ya, silakan Jonathan. Saling menghormati. Ya, silakan Jonathan. Bagus. Saling menghormati. Selanjutnya ada lagi? Saling menghargai. Ranti, ya, saling menghargai. Boleh, silakan tuliskan. Ada lagi? Sudah cukup, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau sudah cukup, cukupkah ini? Cukupkah? Oke, kalau cukup, coba kita perhatikan. Ada 6 kesepakatan yang sudah muncul dari kamu sendiri. Ya, ada yang pertama, wajib hadir tepat waktu. Setuju? Setuju kita hadir tepat waktu? Setuju. Oke, setuju. Berarti wajib hadir tepat waktu kita centang setuju. Selanjutnya, jika tidak hadir wajib memberi
informasi. Gimana? Setuju? Setuju. Iya. Berarti tidak boleh kalau nggak datang, nggak kasih kabar. Harus minimal kasih kabar via WA, telepon, atau buat surat. Lebih baik lagi kalau dia sakit, berikan surat dokter. Ya. Baik, setuju ini ya? Oke. Selanjutnya, yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Gimana? Setuju? Iya, semuanya setuju. Ya, jangan terlambat-terlambat. Ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Oke. Jadi kelas kita, kalau sudah kita sepakati kelas ini harus kita jaga kebersihannya, maka ketika nanti masuk guru, tidak ada lagi kelas yang kotor, ya, tidak ada sampah. Baik. Yang kelima, saling menghormati. Setuju? Setuju. Wah, ini setuju semua ini. Saling menghormati. Oke, setuju. Hormat kepada guru dan juga saling menghormati antar siswa. Lalu saling menghargai. Ya, ini menghargai. Oke. Ya, saling menghargai. Kira-kira setuju? Setuju. Saling menghargai. Saling menghormati dan saling menghargai ini kira-kira sama tafsirannya atau beda? Mungkin ini sama ya. Saling menghormati itu kepada guru, ya kan? Kalau saling menghargai itu sesama siswa. Gimana? Kita sepakati dulu. Kalau kita gabungkan, supaya jangan terlalu banyak yang kita ingat. Gimana kalau kita gabungkan? Setuju? Setuju ya. Oke. Supaya 5 dia. Kita gabung aja kemari. Ini tintanya tebal sekali. Dan menghargai. Oke. Kira-kira cukupkah 5 kesepakatan ini untuk membuat kalian aman, nyaman, dan menyenangkan untuk mengikuti proses pembelajaran? Sudah cukup? Ada tambahan yang lain? Masih bisa? Silakan kalau ada yang mau ditambah. Ada? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan sepakati sama-sama dengan membubuhkan tanda tangan. Di sini ditandatangani. Oke, silakan. Buat tanda tangan masing-masing. Ya, silakan. Bikin tanda tangan yang artinya kalian menyetujui. Ayo, silakan. Silakan. Bikin terserah mau di mana, tulis namanya. Oke, selanjutnya dari kelompok sana mewakili. Siapa yang mau diunjuk? Siapa yang mau diunjuk? Silakan. Ragil tanda tangan. Nanti kelompok sini ya. Ya. Setelah itu kelompok yang sebelah kiri silakan maju. Wahyu Bule. Ya, baik. Semua siswa di kelas 83 sudah membubuhkan tanda tangannya. Tanda kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat ini harus kita lakukan bersama. Jadi untuk yang terakhir, Bapak akan membubuhkan tanda tangan Bapak. Itulah yang terakhir. Berarti ada 33 orang yang sudah membuka tanda tangan. Berarti sahlah kesepakatan kelas kita ini, yang nanti juga menjadi keyakinan kelas di kelas 83. Tepuk tangan buat kita semua.
Baik, selesailah sudah kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas 83. Semoga dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini, kita mendapatkan kelas impian yang membuat kita belajar di kelas ini, belajar di kelas 83 dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Sebelum dan sesudahnya, Bapak mengucapkan terima kasih. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif di sekolah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Saya Roy Dharma mengucapkan terima kasih.